warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pencerminan geser yang merupakan isometri keempat dari isometri-isometri yang kita pelajari pada mata kuliah geometri transformasi. Nah, kita masuk ke slide pertama ya. Definisi pencerminan geser. G disebut pencerminan geser jika terdapat garis S dan sebuah ruas garis berarah AB yang sejajar S sehingga G sama dengan MS dikali geseran AB. Perhatikan jika ruas garis berarah AB sejajar dengan S, apakah MS dikali geseran AB sama dengan geseran AB dikali MS sama dengan G. Nah, dari sini bisa kita buktikan. Sekarang ini kita akan mencari pembuktiannya, bahwasanya apakah benar G itu sama dengan geseran AB dikali MS. Jadi kita buktikan. Misal ya. Pertama, ada sebuah garis, kita beri nama S, kemudian ada ruas garis berarah B. Itu kan ada garis tuh yang ada hurufnya S. Nah, itu kita buat tuh ruas garis itu kita beri nama S. Kemudian ada ruas garis berarah AB, itu kan ada garis AB. Kemudian ada titik P. Nah, itu kan sudah tahu kan titik P-nya mana. Nah, titik P ini apabila kita geser sejauh ruas garis berarah AB. Nah, titik P ini apabila kita geser sampai ke garis arah AB, kita ikutin arah AB-nya ini tadi, maka terdapat suatu titik ini. Nah, titik ini kita beri nama P aksen, tahu kan? Titik ini P aksen yang di atas. Nah, yang artinya geseran AB terhadap titik P adalah P aksen. Kemudian P aksen ini kita cerminkan terhadap garis S ini tadi, kita cerminkan, maka terdapatlah suatu didapatkan cerminannya ataupun bayangannya terdapat di titik ini. Nah, titik ini kita beri nama P double aksen. Tahu kan yang mana P double aksen? Dilihat pada gambar ya, teman-teman. Nah, P double aksen. Nah, P double aksen inilah yang disebut dengan refleksi geser dan dari titik P tadi. Kenapa dikatakan refleksi geser dari titik P? Karena titik P ini apabila kita langsung cerminkan terhadap titik S, kita cerminkan, kita buat garis ke bawah melewati garis S tadi, maka terdapat suatu titik di sini. Nah, titik itu dinamakan P aksen. Nah, P aksen ini apabila kita P aksen ini adalah refleksi awal titik P ya. Kemudian perhatikan tadi lagi P aksen yang di bawah ya, teman-teman. P aksen ini bergeser sejauh ruas garis berarah AB sehingga didapatkan P double aksen tadi, balik lagi ke P double aksen. Nah, itulah sebabnya P aksen merupakan refleksi geser dari titik P dan dengan garis S, merupakan sumbu refleksi geser. Maka dibuktikanlah bahwasannya G sama dengan MS dikali geseran AB. Kita lanjut ke slide kedua, juga termasuk dari penjelasan dari slide pertama ya. Jadi untuk sembarang ruas garis berarah AB dan garis S dengan ruas garis berarah AB sejajar S, terdapat G sehingga G sama dengan MS dikali geseran AB. Nah, kita bisa buktikan misalkan garis S sejajar dengan ruas garis berarah AB. Tarik dua buah garis R dan T, di mana R tegak lurus S dan T tegak lurus S dengan jarak RT sama dengan 1/2 ruas
garis berarah AB. Nah, bisa kita perhatikan ya. Bisa kita lihat juga pada gambar tersebut. Nah, jadi sebuah transformasi G dinamakan refleksi geser apabila ada garis S dan sebuah ruas garis berarah AB yang sejajar S, sehingga G sama dengan geseran AB dikali MS ataupun MS dikali geseran AB. Nah, garis S itu dinamakan sumbu refleksi geser. Nah, oleh karena itu, setiap translasi dapat diuraikan menjadi hasil kali 2 refleksi garis. Maka suatu refleksi geser dapat ditulis sebagai hasil kali 3 refleksi geser. Teorema yang selanjutnya adalah apabila ada ruas garis berarah AB tidak tegak lurus pada garis S, maka hasil kali suatu geseran AB dengan refleksi MS adalah refleksi geser. Kita akan membuktikannya. Langkah yang pertama adalah membentuk titik C sedemikian sehingga ruas garis AC tegak lurus dengan S. Ruas garis CB sejajar dengan garis S, sehingga terbentuklah gambar seperti ini. Selanjutnya, geseran AB dikali MS sama dengan geseran CB dikali geseran AC dikali MS. Kenapa bisa berubah? Kita perhatikan gambar. Geseran AB terhadap titik A adalah B. Geseran CB dikomposisikan dengan geseran AC sama dengan geseran CB dikali geseran AC terhadap titik A, sama dengan geseran AC terhadap titik A adalah C, sehingga geseran CB terhadap titik C adalah B. Jadi antara geseran AB terhadap titik A dan geseran CB dikomposisikan dengan geseran AC sama-sama menghasilkan B, sehingga geseran AB terhadap titik A bisa diganti dengan geseran CB dikomposisikan dengan geseran AC. Kemudian geseran AB dikali MS sama dengan geseran CB dikali geseran AC dikali MS. Selanjutnya geseran CB dikali MR dikali MS dikali MS. Di situ kan ada perubahan, geseran AC berubah jadi MR dikali MS. Itu karena jarak antara garis R dan S adalah setengah dari garis AC. Selanjutnya geseran CB dikali MR dikali MS dikali MS. MS dikali MS kan menghasilkan identitas, sehingga geseran CB dikali MR dikali I. Geseran CB dikali MR sama dengan R, karena garis R sejajar dengan CB. Garis R sejajar dengan CB. Teorema selanjutnya, untuk sembarang garis S dan titik A di luar S dan sudut diketahui terdapat G1 dan G2, sehingga MS RA, sudut sama dengan G1 dan RA, sudut MS sama dengan G1. Buktikan. Misalkan misalkan garis S dan garis A di luar S, tarik garis S melalui titik A, tarik garis R melalui titik A membentuk
MR, T sama dengan setengah sudut per 2. Serta buat CD tegak lurus dengan D. S, T sama dengan setengah CD. Perhatikan, MS RA, sudut sama dengan MS dikali MR dikali MT. MS dikali MT dikali MR sama dengan MS dikali MT dikali MR sama dengan SCD dikali MR sama dengan G1. Teorema yang selanjutnya. Nah, dimana untuk sebuah garis S dan titik P di luarnya berlaku bahwa yang pertama, hasil kali HP dikali MS merupakan suatu pencerminan geser, yaitu G sama dengan MR dikali S searah dengan AB. Yang kedua, hasil kali MS dikali HP merupakan suatu G sama dengan S searah dengan AB dikali dengan MR, dengan sumbu R adalah garis melalui P tegak lurus. Nah, maka akan kita buktikan apakah teorema ini merupakan suatu pencerminan geser. Buktinya yang pertama, kita misalkan S sebuah garis dan titik P yang berada di luar garis S. Selanjutnya, kita tarik garis T yang sejajar dengan garis S melalui titik P yang tadi. Lalu, tarik garis R yang tegak lurus dengan S melalui titik P. Nah, maka akan terlihat seperti pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya kita perhatikan untuk yang pertama, HP dikali MS sama dengan, nah HP ini kita uraikan, maka akan kita dapatkan MR dikali MT dikali MS sama dengan MR dikali buka kurung, kita buat yang sama, garis yang sama, di mana ada pencerminan T dikali pencerminan S atau MS. Maka sama dengan MR dikali S searah dengan AB, di mana garis AB ini 2 kali S, T. Nah, maka terbukti bahwa untuk yang pertama ini merupakan pencerminan geser. Nah, selanjutnya yang kedua, MS dikali HP sama dengan S searah dengan garis AB dikali MR. Kita perhatikan untuk pembuktiannya, di mana MS dikali dengan HP sama dengan MS dikali, nah HP ini sama dengan yang tadi, kita uraikan menjadi apa, terdapat pencerminan apa. Nah, dari gambar maka diketahui buka kurung MT dikali MR, maka sama dengan buka kurung MS dikali MT tutup kurung dikali MR, maka didapatkan sama dengan S garis AB, di mana garis AB ini merupakan 2 kali jarak S dan T, lalu sama dengan G. Jadi terbukti bahwa teorema untuk yang pertama dan yang kedua ini merupakan pencerminan geser. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teorema selanjutnya yaitu suatu G sama dengan MS dikali SCD selalu dapat dianggap sebagai hasil kali dari HB dikali MS atau MB dikali HA dengan A tegak lurus terhadap S dan B tegak lurus terhadap GS. Bukti, misalkan S adalah sebuah garis. Nah, ini adalah sebuah garis S, di mana kita tarik garis A tegak lurus terhadap garis S. Maka kita tarik garis A tegak lurus terhadap garis S, dan perpotongannya adalah di titik A. Selanjutnya kita tarik garis B tegak lurus terhadap S, di mana titik perpotongannya adalah di garis B. Perhatikan,
Jika MS dikali SCD sama dengan MS dikali dalam kurung MB dikali MA sama dengan dalam kurung MS dikali MB tutup kurung dikali MA. Nah, kita misalkan MS dikali MB ini sama dengan HB, maka sama dengan HB dikali MA atau MS dikali S vektor CD sama dengan MS dikali dalam kurung MB dikali MA sama dengan MS dalam kurung MS dikali MB tutup kurung dikali MA sama dengan M dalam kurung MB dikali MS ditutup kurung dikali MA sama dengan MB dikali dalam kurung MS dikali MA. Nah, MS dikali MA ini kita misalkan dengan HA, maka hasilnya sama dengan MB dikali HA. Teorema selanjutnya yaitu suatu komposisi sebuah refleksi terhadap garis dengan sebuah rotasi yang memiliki titik terletak pada garis tadi adalah suatu refleksi geser. Pembuktian, jika AB merupakan segmen yang tidak tegak lurus dengan S, maka komposisi dari translasi SAB dengan refleksi garis R adalah suatu refleksi geser. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, diketahui titik-titik A dan P, maka lukiskanlah refleksi 90 di garis P. Nah, B refleksi 150 terhadap P dan C refleksi min 45 di titik P dan Q sedemikian hingga refleksi 30 Q sama dengan P. Nah, untuk nomor 1 ini adalah titik A, ini adalah garis P. Selanjutnya kita refleksikan sejauh 90 derajat. Maka kita refleksikan jika nilainya positif, maka kita refleksikan berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti dari titik A ke P, kita refleksikan sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu dengan 90 derajat. Maka refleksi dari P adalah PA dengan besar sudut adalah 90 derajat. Yang B refleksi 150 dari P refleksi 150. Nah, kita refleksikan T garis P sejauh 150 derajat. Nah, ini adalah refleksi dari P, di mana ini adalah VA sejauh 150 derajat. Yang C adalah refleksi min 45 dari P. Maka kita refleksikan garis P sejauh min 45. Maka refleksinya itu di sini, yaitu RA dengan min 45. Nah, Q sedemikian hingga ini adalah garis kiri hingga. Selanjutnya kita refleksikan sebesar 30 derajat Q sama dengan P, maka kita refleksikan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sehingga refleksi Q itu sama dengan P. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, maka kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.